Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali berjumpa bersama dengan kami dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan Tuhan. Mari kita akan bersama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa sepanjang hari hidup kami Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan ampuni kami Tuhan, jika dalam kesetiaan-Mu Engkau kami tidak setia. Malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu itu kami dengarkan, kami renungkan, dan kami lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang akan kita baca bersama dan dengarkan serta renungkan malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 9. Ayat 1 sampai ayat 8. Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai ayat 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka di bawah datanglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kuasa yang memulihkan adalah tema renungan firman Tuhan pada malam
hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita semua dikaruniakan hal yang baik dari Tuhan. Pikiran, kepandaian, dan bahkan kita diberikan karunia-karunia khusus oleh Tuhan. Pertanyaan kepada kita sekalian, seberapa besar karunia-karunia itu, talenta, keahlian, dan kecakapan yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan untuk kebaikan orang lain? Tidakkah kita sedang menggunakan hal-hal itu untuk kejahatan atau merugikan orang lain? Saudara-saudara sekalian, kehidupan sekarang ini memang selalu membawa kita pada dua sisi yang berbeda. Ada orang berbuat baik disangka jahat. Ada orang berbuat jahat dianggap kebaikan. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan pembacaan pada malam hari ini dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai ayat 8. Bagaimana Yesus menyatakan kuasa dari Allah untuk memberi pembebasan kepada orang-orang yang dibawa kepadanya. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita dapat melihat dalam ayat yang kedua, di mana ada seorang yang lumpuh yang datang dibawa kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepadanya, "Percayalah hai anak manusia, dosamu sudah diampuni." Pernyataan Yesus itu kemudian disanggah oleh ahli-ahli Taurat dengan pikiran bahwa Yesus menghujat Allah. Yesus melakukan semuanya itu tentu sebagai wujud ketaatannya kepada Allah, bahwa kehadirannya adalah membawa pembebasan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari sakit penyakit, dan berbagai bentuk penderitaan dalam hidupnya. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita dalam hidup kita ini? Apakah kita juga membawa pembebasan bagi orang lain, atau justru kita membawa beban ataupun membuat orang lain menderita? Apakah kita yang telah diberikan karunia oleh Allah, apakah kita yang olehnya Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita juga memberi pembebasan bagi orang lain, membebaskan orang dari dosa, membebaskan orang dari penderitaan dalam hidupnya? Atau tidakkah kita justru kita yang kemudian membawa dan menyeret orang itu ke dalam dosa, ataupun melakukan kesewenang-wenangan dalam hidup ini sehingga orang lain itu tidak merasakan pembebasan? Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memberikan kepada kita kuasa. Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita. Untuk apa? Untuk membawa pembebasan kepada sesama kita yang jatuh dalam dosa. Demikian juga mereka yang mengalami penindasan-penindasan dalam hidupnya, yang berada dalam penderitaan. Oleh karena itu, saudara, Tuhan memberikan kepada kita kuasa Roh Kudus. Tuhan mengaruniakan kepada kita berbagai macam talenta, karunia-karunia dalam hidup kita ini. Bukan untuk membuat orang lain menderita, tetapi supaya orang lain dibebaskan. Tuhan
memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu sejenak malam hari ini. Kami boleh membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pengampunan Tuhan. Jika dalam hidup kami gagal dan tidak mampu dengan kuasa yang Engkau telah karuniakan kepada kami untuk membebaskan saudara-saudara kami dari dosa dan berbagai penderitaan dalam hidupnya. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan malam hari ini meneguhkan dan menguatkan kami, bahkan mengingatkan kami sebagai orang yang telah ditebus di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang daripadanya kami memperoleh kuasa, sanggup dan mampu untuk membawa pembebasan kepada siapapun dalam hidup kami ini. Malam hari ini Tuhan, kami sehati berdoa, pagari kami dengan kasih setia-Mu dalam keluarga kami Tuhan, Bapak, Ibu dan anak-anak. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Bersehati dalam doa bersama warga jemaat yang sedang berada dalam pergumulan dan penderitaan. Kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, berbelas kasihanlah Tuhan. Demikian juga yang dirawat keluarga di rumah masing-masing. Kami menopang dalam doa saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Kami menopang dalam doa saudara-saudara kami yang sedang kesulitan ekonomi, kesulitan dalam pendidikan, kesulitan dalam usaha. Kuatkan dan topang mereka Tuhan. Sekalipun situasi sulit dihadapi, namun mereka akan tetap setia kepadamu. Tuhan, malam hari ini berdoa bersama warga jemaat yang menaruh pengharapan kepadamu Tuhan. Pengharapan untuk pemulihan dalam keluarga. Pengharapan untuk dimenangkan dari berbagai kuasa dosa. Pengharapan untuk dikaruniai anak, dikaruniai pasangan hidup. Demikian juga berpengharapan untuk sukses dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis dan pendidikan.
Tuhan, malam hari ini kami berdoa bersama, menopang dalam doa saudara-saudara kami yang sekarang ini dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan berkenan menjamah mereka. Terkhusus kami juga berdoa untuk sesama kami yang terpapar virus corona. Tuhan, pulihkan mereka. Terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, pemerintah kami, bahkan petugas-petugas kesehatan yang sedang berjuang menolong masyarakat dari pandemi COVID-19. Tuhan lindungi mereka. Berdoa untuk program-program pelayanan di tengah jemaat, baik sekolah minggu, PPGT, PWGT, PKBGT, dan pelayanan-pelayanan majelis gereja bersama dengan unit kerja yang ada, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa menopang saudara-saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahirannya. Bapak Frans T. Wulur, Ibu Serti Lebang, Frederika Dewi, Menserti Sampelolo, Willem Salombe, Ibu Sebgi Winda Linting, Gafarel Putra Soba. Demikian juga saudara-saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahirannya. Mereka yang masuk dalam rumah tangga, kami doakan Bapak Judianto Tana dan Ibu Foni Malisa, Bapak Martin Sule dan Ibu Dorce Manda, Bapak Martinus Tulak Bamba dan Ibu Ludia Mangalik. Kiranya dengan pertambahan usia kelahiran dan pernikahan, mereka semakin mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam hidupnya. Tuhan, malam hari ini kami berdoa, teruslah memberkati saudara-saudara kami yang menyiapkan renungan harian ini Tuhan. Biar dari hari ke hari mereka semakin memberi diri untuk melayani-Mu. Jika kami istirahat malam hari ini Tuhan, pagari kami dengan kasih setia-Mu. Jauhkan kami dari berbagai malapetaka, roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya dan kami gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus
Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.